Oke, malam ini tema hari ini saya mau ambil kebiasaan boros, hidup boros. Kita buka Amsal 21 ayat 20. Saya bacakan pelan-pelan Amsal 21. Kita kembali kitab Amsal. Amsal itu penuh dengan hikmat. 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak adalah kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Artinya tuh teman-teman, kita belajar orang yang boros itu tidak mengerti, tidak dapat menyimpan. Yang pertama, orang yang boros itu apa teman-teman? Orang bijak menyimpan, mengelola berkat Tuhan. Nah, artinya orang bijak menyimpan, orang yang bijak itu menyimpan hartanya, tetap dan mengelola berkat Tuhan. Kita harus bijak dan mengelola berkat Tuhan, harus bijak. Bagaimana cara kita bijak dan mengelola berkat Tuhan? Cuman satu, menabung. Yang tadi kita baca. Sedangkan orang boros menghabiskan tanpa arah. Seringkali kita menghabiskan uang tanpa arah. Contoh, pergi sono, pergi sini, pelayanan sono, pelayanan sini, tapi tidak dapat hasilnya. Hasilnya cuma satu, berkat dari Tuhan. Amin. Tapi kita harus bijak mengelola uang kita. Kita harus bijak dengan pelayanan kita. Amin. Tapi boros mengambilkan tanpa arah, tanpa tujuan. Contoh, jalan-jalan ke sini, nggak ada tujuan. Aduh teman-teman, jangan teman-teman. Kita masih muda, kita harus bijak menyimpan dan mengelola berkat Tuhan. Itu yang pertama kita belajar teman-teman. Boros bukan kata bangkrut, kebodohan karena tidak menghargai berkat Tuhan. Artinya orang boros tidak menghargai berkat dari Tuhan. Amin. Kalau kita menghargai berkat dari Tuhan, jangan boros. Yang pertama, yang kedua kita belajar Lukas 15 ayat 13-14. Lukas 15 ayat 13-14. Beberapa hari kemudian bungsu menjual seluruh bagian lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hartanya miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah itu menghabiskannya semuanya. Timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Aduh teman-teman, kita belajar dari si bungsu ini. Dia memboroskan diri, dia pergi ke negeri orang, dia menjual tanah orang tuanya, teman-teman. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering boros, teman-teman? Kenapa? Hidup boros menjauhkan kita dari rumah Bapa, membawa kepada kehancuran. Orang yang boros membawa kehancuran, tapi orang yang menabung membawa berkat Tuhan. Nah, Tuhan mau kita belajar mengelola dan menyimpan dengan bijaksana. Artinya teman-teman, kita harus bijaksana mengelola berkat Tuhan. Jangan boros. Orang boros itu seperti bulu sulung. Dia memboroskan diri, menghamburkan, pergi sono, pergi sini, pergi sono, makan sini, makan sono, jajan sini, jajan sono. Amin. Itu membawa kehancuran. Uang bisa akan hilang, tapi kalau kita menabung, kita bisa mengelola berkat Tuhan. Amin. Kita buka yang poin ketiga, yang kedua kita belajar mengelola, menyimpan dengan bijak. Kita belajar mengelola dan menyimpan dengan bijak. Itu yang kedua. Yang ketiga, Amsal 3 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan demi sedikit menjadi kaya. Belajar lagi dari Raja Salomo, kita belajar. Kalau kita menyimpan demi sedikit, itu kita akan bisa menjadi kaya. Tetapi kalau kita menghamburkan, jajan sini, pergi sono, pergi sini, pergi sono, terus jajan sini, keliling sono, doa sini, doa sono, tapi kita harus menabur. Kita harus mengumpulkan demi sedikit. Kita harus kerja keras. Uang akan bisa hilang. Ingat, berkurang. Tapi kalau kita menabung demi sedikit, kita menjadi kaya. Boros tidak membawa kekayaan, tetapi kesetiaan dalam mengelola berkat, mengelola yang kecil mendatangkan berkat. Artinya boros itu tidak membawa kekayaan teman-teman, malah mau kehancuran.
Artinya kita harus setia dalam mengelola berkat kecil dari Tuhan. Amin. Artinya hidup boros bisa membawa pada kehancuran dan kekurangan. Ingat teman-teman, sekaya apapun, mau duit berapa miliar, kalau sudah boros tetap akan hancur. Amin. Tapi kalau kita setia dan mengelola berkat-berkat kecil, Tuhan memberkati kita. Poin keempat, kita buka Yohanes 6 ayat 12. Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potong-potongan yang lebih supaya tidak akan terbuang. Ini Yesus yang berbicara. Yesus sendiri mengajarkan untuk tidak membuang atau hidup boros. Ini Tuhan yang mengajak kita tidak boleh boros. Artinya teman-teman, yang ini kita belajar, Tuhan ingin kita jadi pengelola yang setia, bukan pemboros. Artinya kita belajar jadi pengelola yang setia, tidak boleh boros. Kalau orang yang boros, mohon maaf, akan membawa kehancuran. Atau disebut, Raja Salomo menjelaskan, boros ada kebodohan dan tidak menghargai berkat Tuhan. Artinya kita jangan boros, kita belajar menabung. Pasti Tuhan akan memberkati. Intinya kalau kita mau tidak boros, cuma satu jawabannya, kerja keras dari hal kecil demi sedikit, Tuhan memberkati. Tapi kalau masih boros, mau sekaya apapun, mohon maaf, dia bakal hancur. Kenapa? Bakal jatuh miskin. Kenapa? Karena hidupnya boros terus. Jadi kita belajar menguasai diri supaya kita tidak boleh boros. Tuhan memberkati kita.